warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi CSS kita. Kita lanjutkan pada materi selektor. Nah, hari ini aku bakal menjelaskan tentang dua jenis selektor, yaitu selektor combinators dan selektor pseudo. Yang pertama kita gue bakal menjelaskan tentang selektor kombinator terlebih dahulu. Jadi selektor kombinators yang pertama itu adalah ada adjacent sibling selector, yaitu menggabungkan dua buah basic selector dengan menggunakan tanda tambah di antara keduanya. Nih, gua cara tulisannya seperti ini. Sudah. Nah, cara tulisannya seperti ini ya. Nah, di sini gue bakal menjelaskan kenapa kita nulis image sama paragraf. Nah, jadi adjacent sibling selector ini rulesnya akan diterapkan pada elemen setelah image. Nah, di sini kan image-nya di sini nih. Elemen setelah image-nya paragraf bawahnya ini. Nih yang ini doang, yang benar-benar di bawah image. Dia hanya akan menerapkan rulesnya pada elemen yang benar-benar di bawahnya ini. Karena di bawahnya image adalah elemen paragraf, maka kita tulisnya img plus p. Nah, itu adalah adjacent sibling selector. Lalu yang kedua yaitu ini, general sibling selector. Tulisannya mirip-mirip sama yang adjacent, cuman bedanya di tandanya doang. Ini tandanya pakai yang kayak kumis itu tuh, yang di pojok kiri atas, gue lupa namanya apa. Nah, kalau ini, nah dia agak berbeda ya dengan apa namanya, apa sih namanya, dengan adjacent sibling selector. Jadi si general sibling selector ini akan diterapkan pada elemen paragraf yang berada setelah elemen image selama masih di dalam induk yang sama. Ini yang ini nih. Maaf. Ini begini sih, bentar. Nah, jadi yang ini masih dalam induk yang sama. Lalu kita lanjut ke combinators yang ketiga, yaitu child selector. Nah, child selector itu tulisannya seperti ini. Ini kenapa gue tulisnya main terus p. Nah, elemen main kan ini nih, lalu berakhir di main itu di bawah deh kayaknya. Ntar kita lihat dulu tadi yang yang di bawah ya, langsung gue jelasin aja. Ini kenapa yang berwarna biru cuman yang di bawah wisata ini, soalnya child selector ini hanya akan menerapkan pada anak elemen yang secara langsung. Sedangkan yang ini nih nggak secara langsung. Dia maksudnya nggak secara langsung tuh apa? Tadi kan kata-katanya ini berdasarkan filosofi Sunda ini. Jadi kan elemen main di sini, tapi di dalam elemen main itu kan ada elemen artikel, ada elemen div, dan lain sebagainya. Jadi yang bukan di bawah elemen main secara langsung itu tidak akan menerapkan rules yang kita tulis ini. Lalu kita masuk ke pseudo selector. Pseudo selector itu berbeda dari selektor yang sudah dibuat sebelumnya. Selektor ini menargetkan elemen pada bagian yang tidak terlihat seperti sifat pada elemen, sehingga untuk menetapkannya kita tidak bisa menggunakan selektor biasa. Salah satu contoh yang paling sering kita terapkan adalah hover. Pseudo selector tersebut kita gunakan untuk menetapkan rule ketika kursor diarahkan ke target elemen. Kita masuk ke pseudo class selector. Pseudo class merupakan sebuah kelas semu yang sebenarnya ada pada tiap elemen HTML. Pada contoh sebelumnya kita sudah mengetahui salah satu pseudo class selector.
Dengan menggunakan selektor ini kita dapat memilih elemen berdasarkan kelas yang tidak nampak pada dokumen. Kita bisa menetapkan rule hanya ketika sebuah tautan telah dikunjungi, atau itu komennya sama dengan visit, atau ketika sebuah elemen diarahkan dengan kursor, yaitu sama dengan hover. Ini gue contohin yang hover ya. Ini kita tulis A, oke, sama dengan, terus tulis hover. Gini sama. Nah, yang hover ini kan ininya, yang biar kalau kursornya kita pegang dia akan berubah warna. A ini apa? A ini elemennya, yang ini nih. A. A itu yang ini. Tuh. A itu yang 3 ini. Yang bisa dipencet. Nah, dia akan berubah warna hanya ketika kursor kita diginiin. Terus ke pseudo selector selanjutnya, yaitu ada pseudo element selector. Pseudo elemen merupakan sebuah elemen semu yang sebenarnya ada tetapi tidak tampak secara tertulis pada berkas HTML. Selektor ini biasa digunakan ketika kita ingin menambahkan sebuah konten tepat sebelum dan setelah sebuah elemen paragraf. Alhasil, kita tidak perlu menuliskan struktur elemen tersebut pada berkas HTML. Cukup manfaatkan pseudo elemen sama dengan 2 kali before dan sama dengan 2 kali after. Kemudian tuliskan konten tersebut cukup pada CSS. Contohnya kita ingin menambahkan tanda kutip dan sebelum dan sesudah elemen block quote. Seperti ini nih, cara nulisnya seperti ini. Block quote sama dengan 2 kali after. Ini gua jarang pakai sih yang ini ya. Jadi kita tulis yang ini dulu. Di CSS kita tulis kayak ginian. Terus di HTML-nya yang mau kita block quote, kita tulis block quote sampai yang kita mau lah. Ini gue misalnya mau cuma nyampe segini. Oh, kita mesti bikin baru. Ya, jadi pokoknya intinya kalau ini kan block quote after. Jadi after itu maksudnya setelahnya, dan block quote itu apa sih namanya? Apa sih itu yang di pojokan atas itu, gue lupa namanya apa. Nih. Tanda kutip. Kita tulis di HTML block quote juga. Emang pseudo ini agak ribet ya. Mohon maaf bila penjelasannya agak kurang jelas. Juga belum terlalu paham sih pseudo ini, soalnya gue jarang pakai. Iya, cuma nyampe segitu doang materi selektor kita. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.